Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah ma'abad. Saya Disira Fikri dari Prodi Administrasi Bisnis, kelas non-reg atau kelas karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi rangkuman dari 3 materi yang telah dipresentasikan oleh beberapa kelompok di kelas kami. Maka saya akan merangkum 3 materi tersebut dalam satu PPT yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang manajemen operasi. Manajemen operasi yang pertama ada pengertian menurut para ahli. Nah, manajemen operasi ini ada beberapa ahli menjelaskan tentang pengertian dari manajemen operasi. Yang pertama, menurut Forgati, dilansir dari buku Manajemen Operasi pada tahun 2009, karya Heri Prasetya dan Fitri Lup. Forgati menyampaikan manajemen operasi adalah suatu proses yang secara berkesinambungan atau kontinu dan efektif menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Dan ahli yang kedua yaitu menurut Griffin. Menurut Griffin, dalam bukunya Perilaku Organisasi Manajemen pada tahun diterbitkannya 2013, menyampaikan manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan manajerial yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk menginput sumber daya menjadi produk dan jasa. Dan masih banyak lagi menurut para ahli tentang manajemen operasi itu seperti apa. Nah, sekarang masuk ke dalam tujuan manajemen operasi. Tentu saja tujuan dari manajemen operasi itu sangatlah banyak. Ya, ada banyak berbagai tujuan perusahaan untuk menerapkan ilmu manajemen operasi dalam perusahaan. Nah, tujuan manajemen operasi yang pertama adalah meningkatkan efisiensi. Nah, tujuan meningkatkan efisiensi ini dalam manajemen operasi adalah untuk meminimalkan pemborosan sumber daya dan waktu. Ini juga mencakup dalam penggunaan yang lebih baik dari tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku sehingga produksi lebih efisien. Adapun tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kualitas. Tujuan meningkatkan kualitas adalah memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi memenuhi atau melebihi standar kualitas yang ditetapkan. Nah, tujuan yang meningkatkan kualitas ini sangatlah penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, tujuan dari manajemen operasi yang ketiga adalah yaitu mengendalikan biaya. Tujuan mengendalikan biaya dalam manajemen operasi adalah mengelola biaya produksi dan operasional secara efektif. Ini mencakup pengawasan terhadap daya bahan baku, tenaga kerja, inventaris, transportasi, dan lainnya. Dan di sini saya akan menyampaikan hanya 4, mungkin selebihnya bisa dicari lagi. Dan yang keempat adalah responsif terhadap perubahan. Responsif terhadap perubahan. Nah, tujuan ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan operasi dengan perubahan dasar teknologi atau kebijakan. Responsivitas terhadap perubahan adalah kunci dalam menjaga daya saing. Nah, jadi perusahaan itu harus lebih responsif terhadap perubahan. Maka kalau perusahaan itu responsif terhadap perubahan tren yang sedang terjadi, maka perusahaan itu dapat menyaingi perusahaan-perusahaan lain. Nah, yang selanjutnya ada proses manajemen operasi. Setelah tadi tujuan manajemen operasi, sekarang yaitu proses manajemen operasi. Proses manajemen operasi di sini saya akan menjelaskan ada 4 poin. Yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada controlling, dan yang keempat ada supervising. Nah, yang pertama ada planning atau perencanaan. Apa itu planning? Yaitu tahap pertama dalam manajemen operasi di mana tujuan, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut ditentukan. Itu yang disebut planning. Dan yang kedua ada organizing atau pengorganisasian melibatkan alokasi sumber daya dan tugas kepada anggota tim atau departemen yang relevan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Jadi setelah ada planning atau perencanaan, terbitlah organizing, yaitu pengorganisasian
membentuk tim atau membentuk departemen-departemen untuk melaksanakan tugasnya. Yang ketiga yaitu setelah organizing ada controlling atau pengendalian, yaitu melibatkan pemantauan aktivitas dan kinerja sesuai dengan rencana serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Nah, setelah membentuk tim-tim atau departemen-departemen, yaitu kita harus melakukan controlling dalam manajemen operasi. Dan yang keempat ada supervising atau pengawasan. Pengawasan itu yaitu melibatkan pengawasan langsung terhadap pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh anggota tim atau bawahan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Supervising ini juga bisa disebut rapat evaluasi. Jadi kita mengevaluasi setelah planning tadi, habis itu ada organizing, dan setelah organizing ada controlling. Nah, yang terakhir yaitu supervising, yaitu bisa disebut juga rapat. Nah, setelah tadi saya menjelaskan tentang proses manajemen operasi, sekarang ada model manajemen operasi, yaitu model manajemen operasi ada 4. Di sini ada 4. Yang pertama ada model kualitas total atau total quality management, atau biasa disebut juga dengan TQM. Dan yang kedua ada lean manufacturing, yang ketiga ada Six Sigma, yang keempat ada teori antrian atau queuing theory. Nah, yang pertama ada TQM. Apa itu TQM? Yaitu total quality management atau model kualitas total. Apa yang dimaksud dengan TQM tersebut? TQM adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada upaya untuk mencapai kualitas produk atau layanan yang sangat tinggi. Ini melibatkan seluruh organisasi dari manajemen hingga karyawan dalam upaya meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Yang kedua ada lean manufacturing. Apa yang disebut lean manufacturing? Yaitu pendekatan yang bertujuan menghilangkan pemborosan dalam proses produksi, atau fokusnya adalah pada efisiensi dan pengurangan biaya dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga ada Six Sigma. Apa itu Six Sigma? Six Sigma adalah metodologi yang berfokus pada pengendalian kualitas tinggi dan mengidentifikasi serta menghilangkan penyimpanan dalam proses produksi atau layanan. Dan Six Sigma itu sangatlah penting pada proses kita menjalankan manajemen operasi. Dan yang terakhir ada total antrian atau queuing theory. Teori antrian adalah alat analisis matematika yang digunakan untuk mengkaji dan mengoptimalkan situasi antrian, seperti pelanggan yang menunggu pelayanan di bank atau pesanan yang menunggu untuk diproduksi di pabrik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang manajemen operasi dan rangkuman dari 3 materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.